lagi dalam mata pelajaran matematika. Kali ini materi kita mengenai persamaan garis lurus. Oke, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal 0,0 dan persamaan garis lurus yang melalui titik potong terhadap sumbu Y. Oke, di mana persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal 0,0 memiliki persamaan Y sama dengan mx. M merupakan gradien. Sementara persamaan garis lurus yang melalui titik potong sumbu Y, persamaannya adalah Y sama dengan mx ditambah C, di mana M itu merupakan gradien dan C adalah titik pada sumbu Y yang dipotong oleh garis lurus tersebut. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah persamaan garis lurus jika diketahui gradiennya dan melalui titik x1, y1. Dalam hal ini x1, y1 bukan merupakan titik pangkal dan bukan merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, jadi ini adalah suatu titik sembarang. Lalu yang kedua, persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Artinya dua titik yang diketahui, dua titik sembarang. Kemudian yang ketiga adalah persamaan garis lurus yang melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi dua titik yang diketahui merupakan dua titik potong pada sumbu koordinat, yang mana merupakan sumbu koordinat X dan Y. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama mengenai persamaan garis lurus yang diketahui M dan melalui titik x1, y1. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Di sini sudah terdapat titik A, di mana titik A merupakan koordinat x1, y1 dan titik B koordinat x, y. Ingat, kita sudah mempelajari gradien. Gradien itu adalah perubahan nilai x dengan perubahan nilai y. Jadi perbandingan dari perubahan nilai y per perubahan nilai x. Oke, lihat di sini ya. Di sini koordinatnya adalah x, y1. Oke, x, y1, sehingga jarak dari A ke titik yang berwarna merah itu adalah x dikurang x1. Sementara jarak dari P ke titik yang berwarna merah itu adalah Y dikurang Y1. Oke, kita kembali ke konsep ya. Ke konsep, gradien itu adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X, di mana perubahan nilai Y adalah Y kurang Y1 per X kurang X1. Ketika kita kalikan silang, oke, kita kalikan silang, perhatikan di sini. Y dikurang Y1 sama dengan M-nya dikali dengan X dikurang X1. Inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus ya. Ini merupakan rumus dari persamaan garis lurus yang diketahui M dan sebuah titik yang mana titik ini x1, y1. M ini merupakan gradiennya. Oke, x1, y1 adalah titik yang diketahui. Titik yang diketahui. Titik sembarang tadi, bukan titik potong terhadap sumbu Y, bukan juga titik pangkal. Jadi suatu titik sembarang. Jadi persamaan garis yang bisa kita gunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,1 dan bergradien M. Jadi bergradien 2, oke. Di sini diketahui bahwa M-nya itu sama dengan 2.
X1 nya sama dengan negatif 2, Y1 nya sama dengan 1. Yang soal minta adalah persamaan garisnya. Maka tinggal kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y tidak perlu kalian ubah. Y dikurang Y1 nya adalah 1, M nya adalah 2, X dikurang X1 nya negatif 2. Sehingga Y kurang 1 sama dengan 2 dikali negatif bertemu negatif jadinya positif. Oke, Y sama dengan 2 dikali X tambah 2. Lalu kita lanjutkan di sebelah kanan. Y dikurang 1 sama dengan 2 dikali X, hasilnya 2X, ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4. Oke, sehingga Y sama dengan 2X ditambah 4, kemudian ditambah 4, kemudian tambah 1, satunya pindah ruas, jadi Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini merupakan bentuk eksplisitnya. Nah, kalian bisa membuat dia menjadi bentuk implisit ya. Jawaban ini benar. Kalau dalam bentuk implisit ini jadinya 0 sama dengan 2X, Y-nya pindah ruas dikurang Y, 5-nya tetap ditambah 5. Jawaban seperti ini juga benar. 2X dikurang Y ditambah 5. Paham ya? Soal kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 4, negatif 6 dan sejajar dengan persamaan garis 2Y sama dengan 3X ditambah 8. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini sama. Kita gunakan konsep persamaan garis yang melalui titik. Ini X1, ini Y1. Nah, rumusnya kan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Lalu M-nya kita dapat dari mana? Katanya garis yang mau kita cari ini ya sejajar dengan garis 2Y sama dengan 3X tambah 8. Kita cari dulu persamaan garis 2Y sama dengan 3X tambah 8. Jadi 2Y sama dengan 3X ditambah 8. Y sama dengan 2-nya pindah ruas jadi dibagi 2. Sehingga Y sama dengan 3/2X ditambah 8 bagi 2, 4. Oke. Nah, berapa dari sini M-nya? M-nya adalah 3/2. Hubungan garisnya apa? Sejajar. Kalau sejajar maka gradiennya sama. Maka gradien ini adalah 3/2 ini kita masukkan ke sini. Y dikurang Y1 nya negatif 6 sama dengan M nya 3/2 dikali X dikurang X1 nya 4. Oke, kita lanjutkan. Y ditambah 6 sama dengan 3/2 dikali X 3/2X. 3/2 dikali negatif 4 negatif 12/2. Oke, jadi Y ditambah 6 sama dengan 3/2X dikurang 6. Oke, nah kita ubah dulu menjadi bentuk eksplisit. Y sama dengan 3/2X dikurang 6 dikurang 6 lagi karena 6 yang ini pindah ruas. Jadi Y sama dengan 3/2X dikurang 12. Inilah dia dalam bentuk eksplisit. Bagaimana kalau dia dalam bentuk implisit? Kalau dia dalam bentuk implisit, Y-nya tinggal kita pindah ruas. Di sini 0. 3/2X dikurang Y dikurang 12. Supaya dia tidak jadi pecahan kali 2 saja. Jadi ini tetap jadi 0. 3/2 dikali 2 jadinya 3X. 2 dikali Y min 2Y
12 dikali 2 min 24. Inilah jawaban kalau dia dalam bentuk implisit. Dua-duanya benar. Oke. Semoga dipahami ya. Berikutnya, persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Oke, kita sudah tahu bahwa persamaan garis yang jika diketahui gradiennya dan sebuah titik, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, di mana M itu merupakan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini kita ganti, merupakan nilai dari M. Oke, lalu kita kalilah Y2. Nah, bentuknya seperti ini. Y2 kurang Y1 dikali X dikurang X1. Oke, nah kedua ruas kita kalikan dengan Y2 kurang Y1 ya, kedua ruas dibagi dengan Y2 kurang Y1 untuk kita bisa mendapatkan rumusnya, sehingga yang Y tadi, yang ini dibagi dengan ini, yang di sini juga ditambahkan dengan Y2 kurang Y1. Lalu coretlah Y2 kurang Y1 nya, sehingga yang tersisa adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Ini adalah rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, beda kondisi ya. Oke. Contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik K negatif 2,5 dan L 4, negatif 3. Oke. Negatif 2,5 ini X1, Y1, 4, negatif 3 X2 ini Y2. Nah, dia minta persamaan garis, bukan minta gradien ya. Dia minta persamaan garis. Maka rumusnya, persamaan garis yang melalui dua titik tadi, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang Y1 nya 5 per Y2 nya negatif 3, Y1 nya 5 sama dengan X dikurang X1 nya negatif 2 per X2 nya 4 dikurang X1 nya negatif 2. Kita selesaikan dulu. Y kurang 5 per negatif 3 dikurang 5 negatif 8 sama dengan X tambah 2 per 4 ditambah 2, 6. Oke, lalu kita kali silang ini. 6 kita kali dengan Y dikurang 5 dan negatif 8 kita kali dengan X tambah 2. Oke, lalu kita kalikan silang. Kita kalikan ke dalam. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali negatif 5, negatif 30. Negatif 8 dikali X, negatif 8X. Negatif 8 dikali 2, negatif 16. Oke, 6Y sama dengan negatif 8X dikurang 16, 30-nya pindah ruas. Jadi positif 30. Jadi 6Y sama dengan negatif 8X. Negatif 16 ditambah 30 positif 14. Y sama dengan negatif 8X tambah 14 per 6. Nah, boleh kalian sederhanakan ya. Boleh kalian sederhanakan di sini. Y sama dengan negatif 8 dibagi 6 itu sama-sama kita bagi 2. Jadinya negatif 4 per 3X. 14 sama 6 sama-sama kita bagi 2 juga. Jadi 7 per 3. Nah, ini boleh kalian sederhanakan. Oke.
Kita lanjutkan ini dengan cara pertama. Oke, cara kedua masih pada soal yang sama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K negatif 2,5 dan L 4, negatif 3. Kalian boleh cari dulu gradiennya. X1, Y1 ini ya, ini X2, Y2. Kalian cari dulu gradiennya. Gradiennya apa? Gradiennya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, Y2 nya berapa? Negatif 3 dikurang negatif negatif 3 dikurang Y1 nya adalah 5 per X2 nya 4 dikurang negatif 2. Jadi negatif 3 dikurang 5 negatif 8 per 4 ditambah 2, 6. Jadi kalau disederhanakan negatif 4 per 3. Nah, lalu tinggal kalian masukkan rumus persamaan garis yang melalui sebuah titik M dikali X kurang X1 yang tadi ya. Nah, titik mana yang mau kalian uji? Terserah, boleh titik K, boleh titik L. Hasilnya pasti sama. Y dikurang Y1 nya ibu pakai titik K. Y1 nya 5, M nya tadi negatif 4 per 3 dikali X dikurang negatif 2. Oke ya, Y kurang 5 sama dengan negatif 4 per 3 dalam kurung X ditambah 2. Sehingga Y dikurang 5 sama dengan negatif 4 per 3 X dikurang 8 per 3. Kurang 8 per 3. Ditambah. Negatif kali positif. Oh ya, negatif ya. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 3 X dikurang 8 per 3 ditambah 5. 5 itu sama dengan 15 per 3 ya. Ini sama saja kan? Karena ibu langsung membuat dia dalam bentuk pecahan supaya nanti bisa dijumlahkan dengan negatif 8 per 3. Oke, paham? Kenapa positif? Karena 5 yang ini pindah ruas jadinya positif. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 3 X negatif 8 ditambah 15 positif 7 per 3. Sama saja hasilnya dengan yang tadi. Negatif 4 per 3 X tambah 7 per 3. Oke, boleh kalian gunakan cara seperti itu. Boleh juga kalian menggunakan titik L, hasilnya sama saja. Jadi kita coba ya. Titik L tadi koordinatnya 4, negatif 3. 4, negatif 3. Oke, rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang karena titiknya 4, negatif 3, Y1 nya negatif 3, M nya min 4 per 3, X dikurang 4. Jadi di sini Y tambah 3 sama dengan negatif 4 per 3 X dikurang negatif kali negatif positif 16 per 3. Ini dikali ya, jadinya negatif 4 per 3 dikali negatif 4, hasilnya positif 16 per 3. Y sama dengan negatif 4 per 3 ditambah 16 per 3. Si 3 ini pindah ruas, jadinya kurang 3 kan? Kurang 3. Nah, ibu mau buat 3 ini gimana penyebutnya jadi 3. Jadi hasilnya ibu ubah menjadi 9 per 3. 9 per 3 kan juga 3. Sama ya. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 3. 16 dikurang 9 positif 7 per 3. Hasilnya sama. Mudah bukan? Itu adalah persamaan garis yang melalui dua buah titik. Jadi ada dua alternatif penyelesaian. Kalian bisa menyelesaikan dengan mencari gradien dulu atau langsung menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Nah, yang terakhir
Itu adalah persamaan garis lurus yang melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Ingat, ini sumbu koordinat. Perhatikan, koordinat ini titiknya adalah A, 0. A itu adalah merupakan nilai X, dan yang ini 0, B. B itu nilai Y-nya. Oke, nah artinya A ini katakanlah X1, 0 ini Y1. Yang 0 yang ini kita katakan X2, yang B-nya itu Y2. Tinggal kita gunakan, masukkan ke rumus tadi. Y dikurang Y1-nya kan 0, per Y2-nya adalah B kurang 0, sama dengan X dikurang A-nya, itu X1-nya itu A, X2-nya 0 dikurang X1-nya itu A. Nah, kita proses. Y kurang 0 hasilnya Y, B kurang 0 hasilnya B. Oke. Kita lihat. Kemudian X dikurang A, X kurang A, 0 dikurang A, negatif A. Lalu kita lakukan kali silang. Nih, dikali B dikali X dikurang A sama dengan Y dikali negatif A. Kalikan ke dalam, B kali X, BX, B kali negatif A, negatif AB. Y kali negatif A, negatif AY. Lalu AY-nya pindah ke kanan. BX ditambah AY sama dengan AB-nya pindah AY-nya pindah ke kiri, AB-nya pindah ke kanan. Jadi AB ini menjadi positif. Atau bisa juga BX ditambah AY dikurang AB sama dengan 0. Oke, sama saja. Begitu untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik M 7,0 dan N 0, negatif 12. Oke, nah ini kita lihat di sini A, ya, di sini A, 0, di sini 0, B. Nah, bagaimana menentukan persamaannya? Udah, BX ditambah AY sama dengan AB. Berapa A-nya? 7X. B-nya dulu ya. Berapa B-nya? Negatif 12X ditambah 7Y. Oke, 7Y sama dengan A kali B, negatif 12 dikali 7, negatif 84. Oke, bisa juga kalian ubah menjadi bentuk implisit. 7Y ditambah 84. 84-nya pindah ruas. Nah, inilah bentuk persamaan garis yang melalui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ingat, titik potong terhadap sumbu X salah satunya 0, Y-nya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, ini titik potong terhadap sumbu X, ini titik potong terhadap sumbu Y. Karakteristiknya perhatikan ya. Nah, setelah kalian menonton ini, ujilah pemahaman kalian. Oke. Dengan soal latihan 5 halaman 140, kerjakan nomor 1 AC, nomor 4 BC, nomor 5 AB, dan nomor 6 ABDE. Kerjakan di buku latihan, lalu foto dan jadikan satu file PDF seperti biasa dan kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.